Assalamualaikum Bu Juli. Bu Waalaikumsalam, Yuli, Bu Tiga. Bu Yuli lagi sibuk tidak ya? Enggak, Bu, kenapa? Yuk kita ngobrol-ngobrol dulu yuk di kantin kah? Ayo, yuk, silakan Ayo. yuk. Kantin yuk. Ya. Ibu yang Ya, Bu traktir Yuli. ya. Oke, siap. Nah, ayo silakan dipesan Bu Yuli sambil kita menunggu pesanan kita. Ini Bu Yuli, ada sedikit yang pengen saya obrolkan. Jadi ada sedikit masalah. Jadi siapa tahu nanti kan ketika saya sudah ngobrol dengan Bu Juli ada pemecahannya seperti itu. Ya, Bu, Iya. silakan, Bu. Iya, kayak gini nah Bu. Saya tuh kadang tuh bingung gitu ya Bu Juli. Bagaimana cara mendisiplinkan siswa berkaitan dengan kehadiran mereka di sekolah kayak gitu. Ketika saya piket, mereka itu sering terlambat dan yang terlambat tuh ya itu saja. Alasan mereka itu klasik. Mereka bangunnya itu tuh kesiangan seperti itu. Dan mereka itu apabila saya lihat di daftar siswa terlambat untuk besoknya, untuk piket besoknya, ya itu lagi. Ada sih yang lain, cuman itu kalau yang lain itu kan biasanya kan bergantian ya Bu. Kalau yang hanya itu saja itu seperti ya itu kayak gitu. Dan mereka itu kayaknya itu kenapa ya? Jadi saya tuh kadang tuh buntu gitu. Gitu. Harus mengambil langkah apa biar anak-anak ini disiplin kayak gitu Bu. Itu masalah saya. Oke, Bu, sama sih sebenarnya. Saya pun dapat tugas tambahan juga piket, Bu, di sekolah yang baru nih. Gimana kalau 12 Bu Juli piket tuh seperti apa Bu Juli? Anaknya tuh yang sering terlambat. Banyak sih seperti Ibu, itu Bu, ketika saya piket yang terlambat itu banyak dengan berbagai alasan dan yang itu juga. Nah, seperti itu. Betul. Kalau seperti itu menurut Ibu kondisi bagaimana yang diharapkan dari mereka sih? Kalau menurut saya ya, jadi itu kan kita ini pagi itu sudah ada peraturan yang disampaikan dari sekolah bahwa pagi anak-anak jam 6 lebih 40 mereka ini sudah siap nih di lapangan untuk melaksanakan apel pagi. Nah, berarti mereka harusnya itu kan datang ke sekolah kan minimal lah, maksimal lah itu tuh paling lambat itu kurang 5 menit. Nah, untuk mereka siap-siap, misalkan ada yang belum rapi bajunya kayak gitu dan menuju ke lapangan. Nah, setelah itu kan kita mulai. Itu sebenarnya Bu Juli. Jadi paling itu mereka sudah disiplin, hadir tepat waktu. Nah, kesininya itu kan proses pembelajaran itu akan berjalan lancar seperti itu. Oke Bu, menurut Ibu alasan mereka yang paling utama sih, yang sering terlambat ya Bu, yang itu terus itu, alasannya apa sih Bu? Alasan mereka itu? Kalau dari diskusi dengan mereka tuh ya, jadi kebanyakan mereka itu memang bangunnya itu siang. Nah, sudah harusnya datang sampai ke sekolah itu jam 6.40, mereka kadang jam 6 itu ada yang sih baru bangun loh Bu Yuli. Nah, seperti itu. Jadi kan otomatis mereka waktu untuk mandi, untuk nyiapkan segala sesuatunya itu kan juga memerlukan waktu. Nah, akhirnya itu Bu Yuli, jadi pengennya tuh yang ideal menurut saya tuh yang bagus kayak gitu, biar apa, biar disiplin dari awal seperti itu dan tidak menular ke yang lainnya. Mereka itu apa ya, biar tidak lambat, jadi mereka harus harus tidurnya lebih cepat seperti itu. Mungkin disiplin dalam membagi waktu mungkin Bu ya. Cuman anak Ibu kayaknya jujur ya, mereka langsung ngakuin dengan Ibu mereka main game atau nonton TV sampai malam ya. Yang sering jadi alasan mereka. Jujur tapi ya. Itu menyakitkan. Itulah jadi masalah kita para guru. Iya, ditanya itu tuh aja bangun jam berapa nak, kayak gitu, jam 7. Hah? Jam 7, jam 6. Jam 6 kamu berapa menit kamu dari rumah ke sekolah, terus mandi tidak? Nah, sekarang sampai
saya curiga nanti jangan-jangan mereka tidak mandi kayak gitu. Nah itu Bu, itu memang itu yang menjadi alasan mereka ya. Jadi tuh karena mereka kesiangan, malamnya itu tuh karena tertarik oleh pegang HP, akhirnya tidur mereka tuh larut malam seperti itu Bu. Itu yang menjadi alasan utama itu rata-rata itu. Kalau upaya dari Ibu sendiri selaku masih bertugas piket ya, ada enggak Ibu lakukan untuk membantu mereka mengatasi masalah itu biar tidak kesiangan dan tidak terlambat ke sekolah? Iya, sudah Bu Yuli, sudah pernah saya mereka saya panggil kayak gitu ya, istilahnya itu ya memang ya semuanya lah yang terlambat hari itu, misalkan saya panggil, saya ajak mereka ngobrol, berdiskusi sampai mereka menemukan restitusi sebenarnya apa sih alasan akar masalah mereka, kemudian cara bagaimana memecahkannya kan kayak gitu. Iya benar. Sebenarnya ketika mereka itu ditanya itu bisa kayaknya tuh, iya Bu, saya akan bangunnya lebih pagi Bu, nanti sebelum tidur tuh saya siapkan baju-bajunya Bu. Nah itu mereka tuh sudah bisa Bu untuk memecahkan masalahnya. Tetapi setelah saya cek minggu depannya lagi, loh kok ini lagi yang terlambat seperti itu. Jadi kadang bingung nih apa ya langkahnya itu gitu. Mengulang terus Bu ya, padahal sudah ngasih solusi juga buat anak-anak ya Bu ya. Iya betul seperti itu Bu. Nah, cara yang Ibu sampaikan ke anak-anak juga cukup bagus menurut saya Bu. Mungkin belum sesuai dengan apa yang kita harapkan sih ya. Paling enggak kita sudah menyampaikan, membantu mereka. Apalagi kan terlambat ini memang masalah krusial juga bagi anak-anak. Kalau langkah lain ada enggak yang Ibu lakukan? Yang mungkin ada yang Ibu ingin lakukan atau Ibu rencanakan untuk anak tidak terlambat itu? Jadi ini masih rencana ya Bu ya. Kalau yang tadi itu kan saya sendiri istilahnya ya, ada anak terlambat saya berikan pemahaman lagi. Kalau langkah saya itu sebenarnya kita tidak bisa melakukannya itu sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan teman-teman piket yang lainnya kan, guru-guru yang lainnya, dan juga ada dukungan dari kepala sekolah itu Bu Yuli yang saya ingin lakukan kayak gitu ya. Jadi kan ada tuh rekapan daftar yang terlambat seperti itu. Jadi kita lihat tuh siapa yang sering, memang berkali-kali dalam seminggu. Kita lihat seminggu atau dalam 1 bulan berapa. Nah dari situ kita buatkan semacam surat panggilan orang tua atau pemberitahuan ke orang tua dulu. Nah seperti itu. Nah dari situ kan itu perlu juga konsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah apakah disetujui atau tidak. Nah setelah itu kan nggak bisa juga saya sendiri. Nah pasti saya harus bekerja sama dengan teman-teman agar semuanya tuh kompak. Seperti itu Bu Juli rencana saya. Itu cukup bagus Bu, kayaknya lebih efektif karena kita bisa berkolaborasi juga kan dengan guru-guru, dan juga tadi Bu bilang ada orang tua juga kan. Mungkin di sekolah kita bisa mendampingi, nah di rumah orang tua yang mendampinginya seperti itu. Kalau dari rencana Ibu nih kira-kira tingkat keberhasilannya berapa nih? Berapa persen sih menurut Ibu? Kalau tingkat keberhasilannya itu berapa ya Bu ya? Karena ini kita sambil melibatkan orang tua itu kan rasanya tuh sangat efektif gitu. Iya, sangat efektif ya, benar. Jadi saya berharapnya, dan itu target saya itu 80% keberhasilan, 80% aja dulu. Jadi biar apa itu ya, kalau 100% kan mungkin belum. Nah kayak gitu, 80% aja. Paling tidak mengurangi sedikit Bu ya. Yang terlambat. Untuk rencana selanjutnya nih, kapan kita atau jadi rencana saya itu, ini langkah awal itu kan kita konsultasi dulu ya dalam beberapa hari ini ke depan inilah Bu. Kita konsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah setelah itu kan kita berdiskusi, berkolaborasi lagi kan dengan teman-teman seperti itu yang melaksanakan piket kan, bukan hanya saya tiap
tiap hari apa pastikan ada yang lainnya seperti itu Ya, Bu Yuli. benar, Ya, minggu depan lah paling lambatnya itu. Oke, berarti ya konsultasi kepala sekolah dulu ya, karena dia pemangku Ya, atas ini kita ya harus Ya. persetujuan beliau dulu, kita baru bisa eksekusi. Nah, saya rasa saran Ibu bagus ini. Saya malah belum kepikiran nih sampai ke situ untuk di piket kami. Masih pemahaman sendiri kita tegur anaknya masih seperti itu. Semoga yang Ibu rencanakan ini bisa berhasil ke depannya dan kami pun akan mengikuti sekolah kami nanti dengan saran Ibu nih. Kayaknya bagus ini. Iya. Jadi anulah kalau menurut Bu Yuli itu tuh kayaknya ya masih kita ada kemungkinan itu akan berhasil seperti itu Bu Yuli ya. Ya, kemungkinan besar sih, besar. Kalau saya sangat mengharapkan ini berhasil rencana Ibu ini. Iya. Kayaknya itu deh Bu Yuli dulu. Jadi saya terima kasih banyak lah Bu Yuli atas obrolan kita, bincang-bincang kita. Jadi dari sini saya itu mendapatkan gambaran semakin yakin seperti itu ya apa yang akan saya lakukan ke depannya. Iya Bu, sama-sama. Bu Yuli jangan jera ya. Enggak Bu, saya juga makasih ini sudah disuguhi es juga sama gorengan di depan ya Is. Iya. Sayang kalau dibiarkan ini Bu. Jadi kan mungkin suatu saat kan saya ada masalah lagi yang sudah nggak bisa menyelesaikannya. Nah nanti kan bisa aja lagi kita ngobrol lagi lah Bu Yuli ya. Iya, saya juga Bu kalau ada masalah mungkin bisa sharing-sharing ke Ibu lah. Ya, baik. Kita bisa berbagi ilmu Bu. Ya, baiklah Bu Yuli, ini saya masih ada jam masuk lagi. Ya, oke Bu, enggak apa-apa, saya di kantin aja dulu nih. Oh, gitu ya. Habiskan makanan dari Ibu dulu nih. Iya. Silakan. Saya duluan ya Bu Yuli ya. Assalamualaikum. Ya Bu. Waalaikumsalam. Untuk kegiatan refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Selama percakapan sudah terjalin pemahaman antara coach dan coachee menggunakan tata bahasa yang baik selama percakapan sehingga mudah dipahami, memberikan contoh serta cara yang berpikir simpel sehingga mudah untuk memahami makna dan tujuan terkandung dalam percakapan tersebut, saling menghargai dan menyimak pembicaraan dengan baik. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah jadwal coaching yang belum menentu, tidak rutin dan terkesan belum teratur, sehingga perlu dibuatkan jadwal pasti. Perlunya sosialisasi tentang coaching kepada seluruh warga sekolah agar terjadi pemahaman yang benar dan manfaat dari coaching bagi kita sendiri. Apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh saat dan sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dilakukan adalah menghadirkan diri sepenuhnya, penting dilatih agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan selama percakapan coaching dilakukan. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang saya lakukan adalah untuk memperbaiki dengan membuat jadwal terstruktur, disertai dengan jurnal sampai tentang kelebihan dan kekurangan saya dalam melakukan coaching di sekolah. Serta hal-hal apa saja yang perlu saya siapkan sebelum, selama, dan sesudah proses observasi berlangsung. Terima kasih. Refleksi ketika saya menjadi coach ya, apa yang saya rasakan pada saat di coaching, yang bisa saya rasakan adalah saya merasa bahagia, merasa senang dan merasa lega karena saya bisa menyampaikan apa permasalahan saya itu dengan sangat rileks kayak gitu ya, tanpa saya merasa dibebani, tanpa saya merasa ada tekanan ataupun saya merasa sungkan kayak gitu. Jadi proses coaching itu sudah nyaman sekali seperti itu. Kita santai, kita ngobrol-ngobrol di kantin kayak gitu.
yang saya rasakan. Kemudian itu yang pertama, yang kedua saya mendapatkan solusi dan pencerahan kayak gitu tentang apa yang saya rasa menjadi masalah, dan sekaligus saya menjadi yakin tentang apa yang saya akan lakukan untuk memecahkan masalah itu, seperti itu. Jadi kayaknya bagi mengurangi beban pikiran seperti itu. Nah, itu Willy. Makasih. Makasih Bu Siti Nur Ajijah. Sama.